padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku channel Kamis 22 Februari 2024. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Renungan kita hari ini akan bersama dengan saya, Suster Maria Salva PRR, dan doa kita akan bersama dengan Suster Maria Aurelia PRR. Mari kita siapkan diri, membuka hati, memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk rahmat dan berkat-Mu yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sapaan sabda-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan dalam hidup kami. Karena melalui sabda-Mu ini, kami dapat mengenal Engkau secara lebih dekat. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Simon." Ada yang mengatakan Simon, nanti kurang terasi lu. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius
bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Siapakah Yesus bagi saya? Pertanyaan ini tentunya mengundang banyak jawaban dari antara kita masing-masing. Masing-masing kita akan mengungkapkan dan mengekspresikan keakraban, keintiman kita bersama Yesus, pengalaman pribadi kita masing-masing yang kita jumpai, yang kita temukan bersama Yesus, tentang siapa pribadi Yesus untuk pribadi saya sendiri. Di sini saya mau menceritakan tentang sebuah kisah pengalaman, kesaksian hidup seorang ibu yang mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat bagi dia di dalam kesepiannya. Ibu ini menceritakan kepada saya bahwa ia hidup seorang diri. Dia memang mempunyai keluarga, tetapi suaminya sudah lama meninggal dan dia memiliki 2 orang anak. Tetapi anaknya ini pergi meninggalkan dia setelah mereka berkeluarga. Ketika berkeluarga, mereka meninggalkan ibu ini, pergi jauh, dan tidak ada satupun di antara mereka memberikan perhatian bagi sang ibu di saat masa tuanya. Ketika pengalaman yang dia alami ditinggalkan oleh anak-anaknya, dia merasa kesepian. Apa yang harus dia buat? Apa yang harus dia kerjakan? Apa yang harus dia jalankan di masa tuanya dengan kehidupannya seperti itu? Tetapi ia memilih satu jalan di mana ia mengabdikan diri kepada Tuhan dengan membantu untuk bekerja di tempat persiarahan di Gua Maria. Setiap hari, pagi dan sore, ia selalu datang ke Gua Maria untuk membersihkan gua, menyapu, menyiram tanaman, melap kursi, meja, bangku, mempersiapkan supaya para peziarah yang datang berdoa di Gua Maria merasa nyaman dan tenang. Dan juga pada sore hari, ia selalu membersihkan cairan-cairan lilin yang ada di bawah kaki Bunda Maria. Inilah pekerjaan yang setiap hari dia kerjakan untuk menghilangkan rasa kejengkelan, rasa penat, rasa kesepian yang dia alami dalam hidupnya. Tetapi apa yang dia rasakan? Dia malah merasa bersyukur. Dan satu kata yang dia ungkapkan yang saya sangat berkesan dari setiap sharing yang dia ungkapkan. Satu hal yang dia katakan bahwa sekarang saya yakin dan percaya dan saya bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama saya. Yesus adalah sahabat saya di dalam kesepian saya. Karena ketika saya dengan ikhlas dan tulus melepaskan kedua anak saya untuk pergi, di saat itu juga Tuhan hadir dan memberikan kepada saya sekian banyak orang, ribuan banyak orang yang selalu memberikan hati, memberikan cinta,
memberikan dukungan dan mengasihi saya dengan tulus. Itulah kisah yang dialami oleh sang ibu. Dia merasa tersentuh dan sangat bahagia karena Yesus selalu ada bersama dia. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sapaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dirinya menurut banyak orang, menurut kata orang, siapakah aku ini? Begitu banyak jawaban yang beragam yang menunjukkan, yang diberikan, yang dilontarkan oleh para murid tentang siapa itu Yesus menurut pandangan orang. Lalu Yesus kemudian bertanya kepada mereka, lalu menurut kalian, menurut kamu, siapakah aku ini? Dengan spontan Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus memuji apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan oleh Petrus, pengakuan dari Petrus ini. Ia mengatakan bahwa yang diungkapkan oleh Petrus bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah suara dari Allah sendiri. Yesus kemudian memberikan Petrus peranan penting dalam membangun gerejanya. Dia menanamkan Petrus dengan batu karang yang kokoh dan menyatakan bahwa gereja yang didirikan di atas dasar pengakuan Petrus akan teguh dan tidak akan dikalahkan oleh kuasa maut. Yesus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga yang melambangkan otoritasnya untuk membuka jalan keselamatan bagi orang lain. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pertanyaan Yesus ini juga, hari ini Yesus bertanya juga kepada kita masing-masing, kepada diri kita yang sudah mengenal dan percaya akan kehadiran Yesus. Mari kita bersama-sama merenung, berefleksi dan menemukan dalam diri kita, siapakah Yesus bagi saya? Siapakah peranan Yesus dalam persiapan hidup saya? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Siapakah Yesus bagi saya? Pertanyaan ini tentunya mengundang banyak jawaban dari antara kita masing-masing. Masing-masing kita akan mengungkapkan dan mengekspresikan keakraban, keintiman kita bersama Yesus, pengalaman pribadi kita masing-masing yang kita jumpai, yang kita temukan bersama Yesus tentang siapa pribadi Yesus untuk pribadi saya sendiri. Di sini saya mau menceritakan tentang sebuah kisah pengalaman, kesaksian hidup seorang ibu yang mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat bagi dia di dalam kesepiannya. Ibu ini menceritakan kepada saya bahwa ia hidup seorang diri. Dia memang mempunyai keluarga, tetapi suaminya sudah lama meninggal dan dia memiliki 2 orang anak. Tetapi anaknya ini pergi meninggalkan dia setelah mereka berkeluarga. Ketika berkeluarga, mereka meninggalkan ibu ini, pergi jauh dan tidak ada satupun di antara mereka memberikan perhatian bagi sang ibu di saat masa tuanya. Ketika pengalaman yang dia alami ditinggalkan oleh anak-anaknya, dia merasa kesepian. Apa yang harus dia buat? Apa yang harus dia kerjakan? Apa yang harus dia jalankan di masa tuanya dengan kehidupannya seperti itu? Tetapi ia memilih satu jalan di mana ia mengabdikan diri kepada Tuhan dengan membantu untuk bekerja di tempat persiarahan di Gua Maria. Setiap hari, pagi dan sore ia selalu datang ke Gua Maria
untuk membersihkan buah, menyapu, menyiram tanaman, melap kursi, meja, bangku, mempersiapkan supaya para peziarah yang datang berdoa di Gua Maria merasa nyaman dan tenang. Dan juga pada sore hari ia selalu membersihkan cairan-cairan lilin yang ada di bawah kaki Bunda Maria. Inilah pekerjaan yang setiap hari dia kerjakan untuk menghilangkan rasa kejengkelan, rasa penat, rasa kesepian yang dia alami dalam hidupnya. Tetapi apa yang dia rasakan? Dia malah merasa bersyukur. Dan satu kata yang dia ungkapkan yang saya sangat berkesan dari setiap sharing yang dia ungkapkan. Satu hal yang dia katakan bahwa sekarang saya yakin dan percaya dan saya bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama saya. Yesus adalah sahabat saya di dalam kesepian saya. Karena ketika saya dengan ikhlas dan tulus melepaskan kedua anak saya untuk pergi, di saat itu juga Tuhan hadir dan memberikan kepada saya sekian banyak orang, ribuan banyak orang yang selalu memberikan hati, memberikan cinta, memberikan dukungan, dan mengasihi saya dengan tulus. Itulah kisah yang dialami oleh sang ibu. Dia merasa tersentuh dan sangat bahagia karena Yesus selalu ada bersama dia. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sapaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dirinya menurut banyak orang, menurut kata orang, siapakah aku ini? Begitu banyak jawaban yang beragam, yang menunjukkan, yang diberikan, yang dilontarkan oleh para murid tentang siapa itu Yesus menurut pandangan orang. Lalu Yesus kemudian bertanya kepada mereka, lalu menurut kalian, menurut kamu, siapakah aku ini? Dengan spontan, Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus memuji apa yang dikatakan, apa yang diungkapkan oleh Petrus, pengakuan dari Petrus ini. Ia mengatakan bahwa yang diungkapkan oleh Petrus bukanlah dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah suara dari Allah sendiri. Yesus kemudian memberikan Petrus peranan penting dalam membangun gerejanya. Dia menanamkan Petrus dengan batu karang yang kokoh dan menyatakan bahwa gereja yang didirikan di atas dasar pengakuan Petrus akan teguh dan tidak akan dikalahkan oleh kuasa maut. Yesus memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga yang melambangkan otoritasnya untuk membuka jalan keselamatan bagi orang lain. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pertanyaan Yesus ini juga, hari ini Yesus bertanya juga kepada kita masing-masing, kepada diri kita yang sudah mengenal dan percaya akan kehadiran Yesus. Mari kita bersama-sama merenung, berefleksi, dan menemukan dalam diri kita, siapakah Yesus bagi saya? Siapakah peranan Yesus dalam persiapan hidup saya? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua mereka yang sedang sakit. Ya Bapa, berikanlah rahmat, keteguhan, iman, dan juga kekuatan bagi semua mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Teristimewa bagi Bapak Justinus yang sedang sakit stroke, agar Engkau boleh menjamah bagian tubuhnya yang sakit dan ia boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kerukunan dalam hidup berkeluarga,
bagi pasangan Bapak Antonius Sujiono dan Ibu Lisa Elizabeth. Semoga Tuhan selalu hadir dan memberkati seluruh perjalanan hidup keluarga mereka di hari-hari yang akan datang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga muda yang mendambakan kehadiran seorang anak di tengah keluarga mereka. Teristimewa kita berdoa bagi pasangan Bapak Triwayudi Kristanto dan Ibu Monika Sejono. Semoga Tuhan boleh mengabulkan permohonan mereka pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga Ibu Regina Sudan dalam urusan pengontrakan rumah, dan juga mohon kemudahan dalam mencari pekerjaan yang layak. Semoga Tuhan boleh memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka pada waktunya. Marilah kita mohon. Marilah kita menyampaikan doa secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat dari tangan Roh. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman, sahabat Monsinyur Gabriel Manet, segala usaha pekerjaan karya-karya dan studi-studi kita, serta pelayanan-pelayanan kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat kudus Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi
jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami. Oh Tuhan, doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud